my demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end to. Halo guys, balik lagi ke channel CJM dan ini adalah pembahasan gue tentang regulasi yang bakal mulai dijalankan di Indonesia, khususnya untuk liga kita, dua divisi teratas kita, yaitu ESL 2017 dan juga divisi utama. Jadi pasti kalian tahu kalau misalnya nanti bulan Maret 2017 itu kita bakal udah mulai ada kompetisi resmi atau liga resmi yang harus udah diakuin FIFA. Dan emang ini belum fix regulasinya itu masih kayak bisa dibilang draft, tapi kemungkinan besar ya mungkin hasil akhirnya atau keputusan akhirnya dari PSSI itu mungkin gak berbeda jauh dengan apa yang bakal gue bahas untuk saat ini. Jadi kita mulai dari ESL dulu ya. Jadi untuk ESL sebenarnya ini emang regulasinya lumayan kayak plus minus sih, dan kita coba bahas dulu ya satu persatu. Yang pertama adalah ada regulasi untuk setiap klub maksimal punya 3 pemain asing, dan at least satu harus dari Asia. Jadi 2 boleh dari mana aja, tapi minimal itu 1 dari Asia. Jadi menurut gue ini udah tepat keputusan dari PSSI untuk ngebatasin kuota pemain asing yang ada di klub-klub dari ESL nanti. Dan menurut gue dengan kuota ini kayak itu bakal memaksa klub-klub kita lebih manfaatin pemain-pemain dalam negeri segala macam. Dan walaupun sebenarnya itu juga nggak menutup kemungkinan bahwa nanti pemain asing didatangkan itu bakal langsung dijadiin starter gitu loh. Jadi mungkin 3 pemain ini bakal istilahnya jadi kayak pemain inti dari masing-masing klub, tapi itu nggak masalah. Kita mulai pelan-pelan gitu loh, karena nggak mungkin tiba-tiba kayak ESL ngelarang semua klub ngedatangin sama sekali pemain dari luar Indonesia gitu, karena itu menurut gua kayak bakal bikin kompetisi kita jadi kualitasnya berkurang. Jadi untuk 3 pemain asing menurut gua udah cukup oke. Dan ntar kita bakal mulai kurangin mungkin kayak mungkin PSSI coba untuk kurangin beberapa musim ke depan jadi 2 pemain dan bahkan jadi 1 pemain gitu itulah. Dan itu menurut gua kayak bisa bikin kompetisi kita lebih oke. Dan kayak karena setahu gue dari Liga Kopi kemarin top skornya itu banyakkan pemain asing gitu. Jadi kayak pemain dalam negeri khususnya di posisi striker atau penyerang tuh dikit banget, dan itu bisa jadi masalah karena timnas kita butuh striker gitu. Dan saat ini siapa? Bahkan Boas yang kemarin terakhir jadi andalan di Piala AFF 2016 kan, dan Boas tuh udah berumur gitu, dan kita butuh banget striker muda. Dan salah satu caranya adalah dengan kayak gini, dengan kita batasin main asing. Dan akhirnya klub-klub bakal mikir kayak, wah kita udah nggak bisa manggil pemain asing lagi, jadi kita mungkin akan coba untuk trial pemain-pemain muda atau pemain-pemain atau striker asal Indonesia sendiri gitu. Dan ke regulasi berikutnya, masing-masing klub itu maksimal punya 2 pemain yang usianya di atas 35 tahun. Jadi sebenarnya walaupun regulasi ini menurut gue kayak nggak begitu penting sih atau nggak begitu ngaruh, karena ya kayak mungkin ada aja pemain-pemain yang merupakan legend dari klub atau gimana. Contohnya Persija nih, mereka kayak punya kalau nggak salah 4 pemain deh yang usia dari 35 tahun, dan salah satunya adalah Bambang Pamungkas gitu loh. Dan kayak BP ini emang udah jadi legenda hidup dari Persija, dan kayak mereka mungkin bakal sulit untuk nyingkirin BP gitu loh, karena ini adalah ya bisa dibilang BP adalah identitas dari atau icon dari klub Persija itu sendiri. Jadi bakal susah, tapi menurut gue ini juga ada sisi positifnya, yaitu ya ini bakal tetap balik lagi maksa untuk klub-klub skuadnya itu harus semudah mungkin lah istilahnya, kayak usia pemainnya nggak senior, dan ini kayak maksa regenerasi sendiri di dalam klub itu. Jadi masing-masing klub harus mikir gimana cara melakukan regenerasi. Jadi ini juga hal yang bagus dan ada hal positif bisa diambil pastinya. Dan untuk regulasi selanjutnya, dan ini gue suka sih, harus ada 5 minimal pemain under 23. Jadi pemain yang usianya di bawah 23 tahun tuh harus ada 5 minimal. Jadi kalau lebih pastinya nggak apa-apa, bagus, tapi at least harus ada 5 pemain. Dan minimal 3 pemain U23 tersebut harus jadi starter. Jadi minimal setiap kali klub-klub ESL ini bertanding, minimal tuh harus ada 3 pemain U23 yang main jadi starter. Dan menurut gue walaupun ini emang bisa dibilang kayak rada-rada konyol atau aneh gitu loh kalau misalnya kalian dengar pertama kali ya, tapi menurut gue ini bakal jadi salah satu regulasi yang bisa kayak istilahnya bikin perubahan di timnas Indonesia gitu loh. Karena ini emang bener-bener maksa masing-masing klub itu punya pemain U23 yang sangat-sangat bagus sampai mereka bisa masuk ke starting lineup. Dan ini bener-bener bakal maksa setiap klub harus nyari bakat-bakat muda dari seluruh negeri, karena pasti pemain U23 ini ya harus jadi starter 3 pemain minimal. Dan itu kayak 3 menurut gue ya itu lumayan banyak sih. Bahkan kayak kalau misalnya kita lihat klub-klub top Eropa, mungkin banyak dari klub-klub top Eropa yang
setiap pertandingan mereka nggak punya pemain sebanyak 3 pemain di usia 20 under 23. Jadi menurut gue ini bener regulasi yang bagus banget dan ini tepat banget dilakukan, karena walaupun emang ada beberapa kalangan yang ngandang ini konyol lah untuk sebuah liga di kompetisi tertinggi atau untuk liga profesional udah konyol segala macam. Tapi menurut gua untuk Indonesia saat ini istilah lagi recovery dari waktu itu kita dibukuin FIFA, ini benar-benar hal yang bagus banget dan ini perlu banget dilakukan. Ini udah keputusan tepat menurut gua dari PSSI. Jadi gua sangat-sangat mendukung regulasi 5 pemain U23 dan 3 pemain start ini. Menurut gua ini top banget, bagus banget, dan gua nggak sabar pengen lihat main-main muda mana yang bakal ditampilin masing-masing klub di musim depan. Dan yang terakhir adalah, ini menurut gue juga gak kalah penting, setiap tim itu wajib memiliki tim U21 dan U19. Jadi ini juga penting, pastikan kalian tahu sendiri, bahkan di Liga Inggris, di Premier League, mereka bikin kompetisi yang namanya Premier League 2 atau Premier League 2. Dan ini ya isinya adalah tim-tim dari Liga Inggris atau tim-tim muda dari Liga-Liga Inggris gitu loh. Jadi tim yang istilahnya kayak tim keduanya, tim B-nya lah, ini main di kompetisi Premier League 2. Jadi tujuannya apa? Supaya mereka, walaupun mereka istilahnya kayak nggak masuk ke squad senior, tapi mereka punya pengalaman atau mereka punya istilahnya udah tahu nih kalau misalnya main di sebuah liga proper league itu gimana. Mereka udah tahu kayak atmosfernya gimana, terus mereka juga udah terbiasa dengan main setiap minggu di liga gitu loh. Jadi begitu saat mereka dipromosi nanti ke tim senior, mereka udah gak kaget lagi ngadepin setiap minggu ada pertandingan, bahkan kayak jadwal padat segala macam, latihan setiap hari, mereka udah gak kaget. Dan itu menurut gue bagus. Dan mungkin selanjutnya, karena saat ini masih tim doang, jadi gue gak tahu apakah ini berarti bakal ada kompetisinya atau enggak. Tapi yang jelas gue berharap untuk kedepannya mungkin harus dibikin kayak ESL U21, ESL U19 gitu. Jadi pokoknya kompetisi untuk tim U21 dan U19 udah dibentuk masing-masing klub ini. Dan ini menurut gue regulasi yang bagus. Jadi itu semua regulasi yang ada untuk Indonesia Super League 2017. Jadi gue pun gak tahu ini regulasi mana aja yang bakal fix terjadi atau bakal fix ditetapkan di musim baru nanti, musim 2017. Dan gue gak tahu yang mana yang bakal dihilangin, karena sejauh yang gue tahu sekarang ini masih kayak rencana, jadi belum fix. Jadi pokoknya intinya gue ngedukung semuanya sih sejujurnya, kecuali yang maksimal 2 pemain di atas 35 tahun, karena menurut gue itu agak-agak kejam untuk para legenda klub gitu loh. Jadi menurut gue mungkin untuk yang pemain muda udah bagus banget sih, yang 5 pemain U23 dan 3 harus start, itu paling bagus menurut gue, dan itu top banget untuk dipakai di Liga Indonesia. Dan sekarang kita coba untuk ke divisi utama dulu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, divisi utama itu adalah kasta kedua dari liga di tanah air kita di Indonesia. Jadi di bawahnya Premier League loh, maaf, di bawahnya ISL. Kalau misalnya degradasi itu berarti bakal turunnya ke divisi utama. Dan divisi utama ini aturannya menurut gue lebih kayak radikal lagi sih. Yang pertama aturannya adalah setiap klub itu harus punya pemain di bawah 25 tahun atau 25 tahun. Mereka cuma boleh ada pemain di atas 25 tahun tuh sejumlah 5 di dalam skuadnya. Ini menurut gue luar biasa sih. Keberanian PSSI untuk bikin regulasi ini luar biasa. Karena itu artinya ya mayoritas dari isi atau mayoritas dari pemain-pemain yang ada di klub divisi utama itu bakal berusia 25 tahun atau di bawah 25 tahun. Dan ini luar biasa bagus menurut gue. Ini sekali lagi, walaupun mungkin menurut sebagian kalangan ini konyol, untuk kompetisi resmi gitu loh, aturannya bahkan gak boleh ada pemain di atas 25 tahun, cuman dibatasi 5 pemain. Tapi menurut gue sekali lagi, ini untuk Indonesia yang baru aja dibukuin FIFA, kita masih kayak struggle bikin kompetisi yang settle segala macam. Ini menurut gue aturan yang tepat banget, aturan bagus banget. Dan kayak untuk divisi utama ya mereka mungkin bisa persiapan lah, kalau misalnya mereka udah tahu mereka udah ada di puncak dari divisi utama dan mereka tahu musim depan mereka bakal kemungkinan besar promosi, ya mereka mulai bisa mungkin lihat ngelirik main-main di usia atas. Karena pasti untuk ESL gak ada aturan kayak gini kan, untuk usia cuma di atas 35 tahun ya gak boleh. Jadi untuk 25 tahun ke atas masih aman, selama itu masih di bawah 35 tahun. Tapi ya kalau misalnya mereka udah bisa sukses dengan main di bawah 25 tahun di divisi utama, kenapa gak dilanjutin ke ESL gitu loh. Jadi menurut gue ini pokoknya tetap aja regulasi yang bagus. Dan ya ini sekali lagi kembali lagi maksain tim-tim divisi utama ya benar-benar maksimal main muda. Dan itu adalah poinnya, itu intinya yang mau ditanamin sama PSSI. Dan jangan lupa di atas semua itu, gue tadi lupa ngomong, harusnya ini jadi regulasi pertama untuk semua klub divisi utama gak boleh sama sekali ada pemain dari luar Indonesia.
nggak boleh sama sekali ada pemain asing, dan ini juga menurut gue top banget, aturan ini benar-benar bagus banget. Nggak boleh ada pemain asing, itu artinya benar-benar semua yang main divisi utama adalah pemain berdarah Indonesia atau pemain berkebangsaan Indonesia. Ini benar-benar bagus banget menurut gue. Dan pastinya regulasi yang lain adalah mereka harus at least punya 5 pemain U23. Jadi ini juga sama kayak ISL, aturan di mana mereka harus punya at least 5 pemain dengan usia di bawah 23 tahun. Tapi pastinya dengan regulasi maksimal 5 pemain di atas 25 tahun ya mereka bakal putar otak. Pastinya mereka bakal lebih dari 5 pemain sih, feeling gue. Kayak main-main muda bakal mereka ambil dari mana-mana, dan ini menurut gue tepat banget dan ini harus dilakukan. Kayak menurut gue klub-klub divisi utama ya udah bikin aja trial di seluruh pelosok Indonesia gitu loh. Walaupun menurut gue kayak biaya yang dikeluarin mungkin gak sedikit, bakal banyak. Karena kalian tahu sendiri Indonesia itu kayak luasnya seluas apa, dan belum lagi ntar biaya buat away, buat bertandang kemana beda pulau segala macam, pasti ini bakal jadi masalah. Tapi yang pasti ya menurut gua mulai dari pemain-pemain muda lokal lah. Misalnya klub yang ada di Jakarta, ya udah mulai dari pemain lokal, cari sampai ke pelosok-pelosok Jakarta, sampai nggak pernah didatangin tuh kalian cari, bikinlah trial atau apapun, dan ambil bakat-bakat muda dari tempat di mana klub itu ada, dari tempat lokal. Misalnya kayak di mana lah, di pulau Sumatera atau di Papua bahkan. Dan Papua emang terkenal dengan bakat-bakat mudanya, talent-talent muda luar biasa. Dan ini menurut gue bakal jadi nilai plus tersendiri untuk klub-klub Papua, karena mereka pastinya emang udah kayaknya gue tahu Persipura deh, mereka kayak udah punya tim muda yang luar biasa bagus, dan setiap tahunnya mereka itu keluarin bakat-bakat itu. Jadi bakat-bakat dari istilah youth academy mereka dipromosi setiap musimnya ke squad senior, dan yang kalian tahu ya nama-nama pemain muda mereka luar biasa bagus. Dan yang paling senior adalah Boas gitu lah, yang udah terbukti emang benar-benar bagus banget dan merupakan kapten timnas Indonesia saat ini. Dan sebenarnya semua peraturan ini juga didasarkan emang target dari PSSI untuk tahun ini, karena timnas senior tahun ini nggak bakal ada pertandingan kompetitif, cuman mungkin ada friendly segala macem. Dan yang ada adalah SEA Games, dan SEA Games ini pastinya dikhususkan untuk tim muda U23 kalau nggak salah deh. Dan ini pastinya masalah satu cara supaya kita punya tim atau timnas usia muda yang bagus adalah dengan bikin liga yang mayoritas pemainnya bakal ntar main muda semua, dan ini menurut gue bagus banget gitu. Dan emang target PSSI agak-agak optimis, mereka nargetin kita juara SEA Games langsung di tahun ini, kalau nggak salah di Kuala Lumpur dan antar SEA Games-nya. Dan ya walaupun target itu menurut gue kayak agak-agak tinggi, karena mengingat kita baru mulai ada kompetisi resmi segala macam, tapi dengan regulasi kayak gini menurut gue ya bisa-bisa aja kita mencapai target itu gitu. Apalagi kalau misalnya liga kita nggak cuman kayak ngomong doang nih bakal ada kok regulasi kayak gitu segala macam, bener-bener regulasi dijalanin, dan liganya pun kayak ya udah PSSI udah kayak mikirin nih gimana cara ngejalanin liga yang bener, udah settle. Jadi gue berharap banget di era kepemimpinan yang baru ini bener-bener liga kita tuh at least kayak nggak usah muluk-muluk kita mau jadi juara Asia Tenggara atau apa, nggak usah itu dulu deh. Yang penting kita punya liga yang bagus dulu, semua regulasi di jalan. Menurut gue pembinaan usia muda kita benar-benar bakal bagus banget ke depannya. Walaupun mungkin masih bisa ada beberapa yang ditingkatkan, tapi at least dengan regulasi yang kita punya sekarang deh, kita udah menurut gue bisa punya timnas usia muda yang luar biasa bagus. Jadi benar-benar gue berharap pokoknya semoga aja dengan adanya regulasi-regulasi ini bisa bikin Liga Indonesia semakin jaya dan sepak bola Indonesia semakin maju pastinya, dan ujungnya pastinya untuk timnas lah, untuk timnas usia muda dan bahkan timnas senior kita. Karena pastinya emang pemain-pemain yang ada di timnas kita saat ini ya bisa dibilang kayak jenjang usianya tuh kayak kejauhan. Pemain-pemain seniornya ketuaan dan pemain mudanya juga kemudaan. Jadi nggak ada nih usia-usia di mana 25-26 tahun yang benar-benar bagus. Jadi pastinya kita butuh banget regenerasi, dan gua nggak sabar jujurnya untuk nonton nanti kompetisi kita dimulai. Udah gak sabar buat nyambut kompetisi dimulai. Dan kalau misalnya kalian mau, gue bakal coba untuk mempelajari klub-klub yang bakal berlaga di ESL mungkin, dan gue mungkin bakal bikin kayak sejenis pembahasan Premier League setiap minggunya, tapi ini ngebahas tentang ESL gitu loh. Tapi pasti gue butuh waktu untuk belajar, karena sejujurnya gue sekarang bisa dibilang kayak clueless, atau gue gak tahu apa-apa tentang klub-klub Indonesia. Jadi gue masih butuh belajar satu persatu tim. Gue pelajarin pelatihnya siapa, pemain-pemainnya siapa, transfernya gimana, terus kayak mungkin mereka beberapa tahun terakhir tuh gimana prestasinya atau segala macem. Jadi mungkin tuh butuh waktu untuk belajar, tapi gue harap juga kalau misalnya kalian bener-bener mau, kalian bisa kayak bantu gue untuk belajar gitu. Jadi mungkin ntar gue bakal bikin
videonya per klub atau gimana lah, mungkin gue bikin, dan mungkin kalian bisa bantu gue kalau misalnya kalian tahu informasi lebih, atau kalian emang udah ngikutin nih, misalnya Persija gue bahas dan kalian emang udah ngikutin Persija udah lama, jadi kalian mungkin bisa kasih tau ke gue, iya nih Persija nih berapa tahun terakhir gini masalahnya segala macam, dan pemain terbaiknya siapa, pemain mudanya siapa yang benar-benar potensial segala macam. Jadi mungkin kalian bisa bantu gue di situ. Tapi untuk sejauh ini gue mungkin bakal cuman bikin video-video singkat kayak gini, ngebahas tentang beberapa hal tentang sepak bola di Indonesia pastinya. Tapi pokoknya dari hati terdalam gue tenang, gue masih cinta Indonesia, walaupun gue nggak sesering itu ngebahas sepak bola kita. Tapi gue juga selain cinta, gue juga berharap banyak buat sepak bola kita, karena pastinya ya gue sebagai orang yang emang passionnya di bidang sepak bola, gue sedih juga kalau misalnya gue selalu cuma ngebahas tim-tim dari luar gitu loh, di saat gue ngomong bahasa Indonesia dan gue nggak bisa ngebahas klub-klub di tanah air sendiri, di mana gue lahir, bukan di mana gue lahir, gue bukan lahir di sini sebenarnya, tapi di mana gue tinggal sekarang gitu loh, dan negara yang benar-benar pengen, gue pengen banget Indonesia tuh maju lah istilahnya di bidang sepak bola gitu loh. Dan sekarang ya gue cuman bisa begini, gue cuman bisa merekam video, gue cuman bisa ngomong sepak bola, dan gue cuman bisa ngomong pendapat gue tentang misalnya timnas kita atau apapun. Tapi ya sejujurnya semua yang gue lakukan ini tujuannya adalah satu, demi kemajuan sepak bola kita. Dan mungkin kayak dari gue ngomong segala macam gini, dari gue bikin konten sepak bola di YouTube, target gue adalah ya gue mungkin bisa sedikit demi sedikit mencerdaskan fans di tanah air gitu loh, fans sepak bola di sini. Jadi kayak gue mau ngelatih kalian supaya kalian gak cuma bisa berkomentar, atau kalian gak cuma bisa kritik, tapi kalian juga bisa punya saran atau punya opini gitu loh, dan opini itu yang ngebangun. Dan itu yang mau gue bentuk sebenarnya di channel ini. Jadi dengan gue kayak bikin pembahasan tentang sepak bola, atau gue ngomong suatu topik tentang sepak bola, gue sebenarnya lagi mancing kalian tuh, bikin kalian jadi supporter yang gak cuma bisa ngomong, gak cuma bisa berkomentar yang negatif, tapi kalian juga bisa komentar yang positif dan membangun gitu loh. Jadi itu sebenarnya kayak apa ya, misi terselundup gue di channel Cajam ini. Tapi enough, jadi udah selesai karena topiknya cuma regulasi. Jadi daripada gue makin ngomong kemana-mana, kita selesai di sini. Jadi kalau misalkan punya pendapat tentang regulasi ISL atau divisi utama di kompetisi yang bakal berjalan bulan Maret nanti, atau kalian punya ide, atau kalian punya kritik atau apapun itu, atau mungkin kalian juga punya istilahnya kayak vision kedepannya kayak gimana seharusnya kompetisi berjalan, mungkin kalian bisa komen di bawah aja. Tapi pastinya gue bakal appreciate semua kalian yang udah komen, kalian yang feedback, dan bahkan kalian yang udah nonton sampai di sini, ngedengerin celotehan gue sepanjang hampir 20 menit ini. Jadi thank you banget pastinya. Dan kayaknya itu aja untuk episode ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.